Nyatakan Tuhan firman-Mu ini, ungkapkanlah Tuhan firman-Mu ini untuk menegur dosa-dosa kami, untuk menegur perbuatan kami yang tidak benar. Yes, di dalam Bapa. Haleluya, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Sebab itu Kau berkati kami semua. Kau berkati, Kau berikan hikmat pengertian akan firman-Mu pada saat ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Kau rendahkan hatinya, Kau rendahkan hatinya, Kau kuduskan tidak mulutnya Bapa. Yes, kinalawasan kanalawasi kinelapo. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah lama tidak ibadah, ya, yaitu ibadah di tempatnya, di rumahnya masing-masing. Sekarang ini kita diberi kesempatan untuk yaitu mendengarkan firman Allah. Puji Tuhan. Sebelumnya selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, ya. Tuhan selalu memberkati saudara semua, kita semua. Nah, saat ini saya akan yaitu sudah berminggu-minggu ini, ya, saya digerakkan oleh Tuhan untuk membuka kitab Rut, ya. Ini masih pertama kali untuk membuka kitab Rut, ya. Waktu hari Kamis sudah saya ceritakan kepada yaitu yang mengikuti ibadah, yaitu Bapak Sukimo, saya akan membukakan kitab Rut, ya. Saat ini kita, sebelumnya kita akan membuka kitab Rut, kita akan juga yaitu melihat yaitu tentang kisahnya Rut. Kisahnya Rut itu yaitu terjadi pada waktu itu, terjadi pada masa pemerintahan hakim-hakim, ya. Pemerintahan hakim-hakim itu di situ bukan hanya enak-enak seperti ini. Di sana banyak dosa, percabulan, semuanya seperti itu. Itu permulaan Rut, ya. Dia kisahnya mengikuti hakim-hakim dan di situ banyak yaitu penyembahan berhala. Pada waktu itu yaitu bangsa Israel, ya. Pada waktu itu bangsa Israel masih hidupnya berantakan, ya, masih gelap, ya. Ya, ada yang cari Tuhan sungguh-sungguh, ada yang berzina, ada yang yaitu menyembah berhala, ya. Yang masih ada di dalam kegelapan, seperti pada waktu kehidupan kita dulu. Kalau kehidupan kita dulu belum kenal Tuhan, hidup kita masih ada di dalam kegelapan. Begitu juga, ya, pada bangsa Israel yang dipimpin oleh hakim-hakim itu, perbuatan-perbuatan yang masih gak karuan. Makanya seperti pujian yang terakhir tadi yang dinyanyikan oleh Bapak Sukimo, jiwaku terbuka untuk kita. Jiwa kita ini harus terbuka untuk firman Allah, mau yaitu diubah melalui firman Allah. Mari kita bersama-sama untuk kita buka hati kita untuk menyucikan, menguduskan, yaitu hati kita ini supaya kita mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, ya. Makanya ya, Tuhan itu memperingatkan melalui kisahnya Rut, ya. Kisah sungguh itu kalau dipikir Rut itu sebagai perawan dan juga sebagai janda yang masih muda, itu kalau dia perbuatan dia tidak mengikuti Tuhan,
dia perbuatannya ya jahat. Ya. Ternyata di situ Rut, ya, Rut kuat. Setelah juga menjadi menantunya Naomi, makin hari makin kuat. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia selalu mengikuti jejaknya, ya. Dia selalu mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Dia seorang yang menurut taat kepada firman Tuhan. Ya. Rut tetap untuk mencari Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Kita akan melihat dulu tentang Hakim-Hakim pasal yang ke-17, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Minta tolong dibacakan saja, ya. Minta tolong bacakan ayat yang ke-6. Ini kenyataannya pada waktu pengikutnya Rut, ya. Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang ke-6. Sudah ketemu, ya? Hakim-Hakim 17 ayat yang Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini loh. Pada waktu itu di zaman Israel, ya, itu menurut, ya, keputusannya sendiri, ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, tidak ada raja, ya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini semaunya sendiri, semaunya sendiri. Apa itu namanya, dalam ibadahnya, kalau dulu ya apa itu, ke gereja menyembah berhala seperti itu masih mengikuti, yaitu hakim-hakim. Tidak ada raja, ya. Tidak ada yang memimpin yang baik, ya. Yang memimpin hakim-hakim. Sebab apa? Sebab di situ masih zaman hakim-hakim itu, memang hakim-hakim itu keras untuk ini untuk itu, tetapi kenyataannya masih apa itu namanya, semrawut hidupnya. Makanya kita hidup ini jangan sampai hidup semrawut. Kalau hidup semrawut, akhirnya tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Maksudnya semrawut ya apa? Yaitu hati kita ini loh, hati kita jangan semrawut. Kadang-kadang semrawut, menyembah berhala, masih mengikuti dunia, masih hidup kita ini gak karuan, ya. Kelihatannya wah aku rajin ke gereja, tetapi hidupnya dia dipandang oleh Tuhan itu masih seperti tanya. Mari kita bersama-sama untuk supaya kehidupan kita ini tidak semrawut, ya. Ya, padahal di sini pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, tetapi orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kadang-kadang begini, aku menyembah sana benar, aku berbuat gini benar, pandangannya tidak mau kalah, maunya itu menangnya sendiri. Kalau menangnya sendiri itu inginnya itu menjadi pemimpin, ya. Menangnya sendiri. Aku ini tidak mau kalah. Umpamanya begini ya, dalam keluarga saat suami istri itu tidak mau kalah satu dengan lain, tidak mau kalah. Begini seperti pada waktu zaman Adam dan Hawa, duding menduding,
Benar. Kamu mau berbuat itu bagaimana? Apa? Itu loh, Tuhan, perempuan itu yang kau berikan padaku. Oke. Terus, bagaimana kamu mau berbuat itu? Itu loh, ular. Seperti itu, tidak mau kalah, ya tidak mau mengalah. Tapi di sini, ya, tapi di situ Ruth tidak tertarik. Karena apa? Karena Ruth itu pilihan Tuhan. Ya. Kalau seorang yang menjadi pilihan Tuhan, itu tidak akan tertarik di dalam apa? Dosa. Biarpun dosa ini, dosa itu tidak tertarik. Kalau pilihan Tuhan, Ruth itu ternyata menjadi pilihannya Tuhan. Ya. Menjadi seorang yang dipilih. Ya. Akhirnya apa? Ruth itu nanti akan menjadi yaitu orang yang terpandang oleh bukan oleh Tuhan saja, tapi terpandang oleh manusia. Puji Tuhan. Dan kita akan melihat saja ya di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Mari kita baca ayat yang ke-16 ya. Sudah ketemu? Tolong yang sudah ketemu bacakan ya. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya, inilah maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Pada waktu itu ada orang di waktu itu hakim-hakim zaman. Ayat yang ke-17. Pasalnya sama. 17 demikian firman Tuhan. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan mereka melakukan yang tidak patut. Ya ini loh ya. Akhirnya dia pada waktu zaman hakim-hakim itu yaitu seperti ini ya, yaitu dia hakim-hakim sendiri berbuat tidak baik ya, mengikuti Allah lain. Ini akhir ini itu Allah lain itu penyembahan berhala. Tetapi kalau A besar, Allah besar, itu adalah yang Tuhan, itu yang Allah. Kalau A yang kecil ini adalah Allah lain, yaitu berhala. Makanya, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain. Ini loh, berzina mengikuti Allah lain. Berzina itu bukan saja manusia dengan manusia, tetapi dengan Allah lain, yaitu dengan kayu batu, dengan pohon besar, itu juga berzina. Dengan apa yang disenangi, ya kemarin pada waktu dulu Pak Sukimo pernah saksi masih memiliki besi sembrani, itu juga diuri-uri. Nah itu namanya berzina. Puji Tuhan. Saya kalau melihat seperti ini, saya juga ingat dulu ya. Saya dulu kuburannya kiai siapa, tetapi bukan itu saja, kuburannya kudanya kiai itu saya sembah. Iya, saya sembah dulu. Kalau saya cerita tentang menyembah berhala, persinan tentang penyembah berhala ya, pernah saya juga sama orang Swandi, orang tua saya,
untuk bisa mengembalikan harta-harta itu. Saya diajak silo di lapangan malam-malam mutusi jarum itu, jarum satu botol di tangan, satu botol diputusi gitu. Penyebab berhala itu kuat, ya. Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kalau kehidupan kita ini tidak fokus dengan Tuhan, ya, kalau pikiran kita ini tidak fokus dengan Tuhan, berhala itu kuat. Kesaksian, ya. Kemarin Pak Sukimo juga saksi, pernah diajak ke mana itu, Bandung, ya, kena Bandung ke kuburan, ya, tidur di kuburan. Itu kehidupan kita masih ada di dalam kegelapan. Ini seperti kehidupannya zaman Rut di Hakim-Hakim, ya, kehidupan di Hakim seperti itu. Tapi Rut tidak tertarik dengan itu. Dia kuat, dia kuat. Kalau kita lihat seperti itu, ya, kenyataannya apa? Rut itu di mata Tuhan itu selalu diberkati. Ya, biarpun dia itu, kalau kita melihat ceritanya Rut ini, Rut ditinggal suaminya, ya, ditinggal suaminya, itu mengerikan. Masih muda juga ditinggal suaminya, tetapi setelah dia mengikuti Tuhan, menjadi menantunya Naomi, dia selalu mengikuti, dia selalu taat. Selain taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Ini yang penting seperti itu. Kehidupan kita ini sebelumnya taat kepada orang tua, sebelumnya kita taat kepada Tuhan, kita ubah gitu, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, bukan taat saja kepada orang tua tapi terus meninggalkan Tuhan, enggak. Ini kalau kita baca saja di dalam Rut, ya, Rut pasal yang pertama dulu, ya. Rut pertama ini merupakan, yaitu Tuhan memberi kesempatan. Tuhan itu memberi kesempatan kepada Rut, Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita. Kita tolong baca langsung saja. Saya baca ayat yang ke-6 dan 7, yaitu Rut pasal pertama. Kalau Rut pasal ayat 1 itu tentang, yaitu pada waktu itu bangsa Israel mengalami kekurangan, mengalami kekeringan, ya, itu terus bangsa Israel itu namanya istrinya Naomi dan Elimelek itu pergi ke Moab, ya, untuk di sana, ya, itu di sana ada 10 dan akhirnya yaitu suaminya Naomi yaitu meninggal, ya, suaminya Naomi itu meninggal di situ, meninggal. Kalau meninggal anaknya itu yaitu nikah dengan orang Moab, ya, dengan orang Moab. Akhirnya anaknya laki-laki semuanya mati. Ini ngenes, ya. Naomi itu ngenes, betulnya suaminya sudah meninggal, anaknya laki-laki meninggal, ngenes, ya. Memikirkan, aku nanti 10 tahun bojoku mati, anakku loro mati, wes aku tak mulai baik, ya. Pulang ke Yerusalem, ya. Makanya ini kalau kita melihat di dalam Rut dan Naomi itu dilihat kesetiaannya oleh Tuhan, dia selalu diberkati. Biarpun di situ rasanya ngenes, dia bisa pulang
ya, dan dengan anaknya Rut, ya, Rut itu tidak mau disuruh pulang. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, tidak mau. Tapi Orpa, kamu pulang aja ke rumah. Nangis di rangkul dia pulang. Tapi Rut tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku harus mengikuti engkau. Biarpun engkau di mana keadaanmu, kalau engkau mati di mana, aku mati di situ juga. Seperti itu. Coba dibaca ayat yang ke Rut pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Ayat 8. Ya, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Nah, ini loh. Ya. Pergilah kamu anakku, pulanglah ke rumah Ibunya. ibumu sendiri-sendiri masing-masing. Tapi akhirnya ternyata di sini ya, Orpa itu yang pamit sama Naomi. Tapi Rut tidak mau. Karena apa? Rut itu pandangannya bukan seperti itu. Dia mempunyai kasih, ya, kasih kepada orang tua, kasih kepada mertua, kasih kepada Tuhan. Ya. Ini kesabarannya Rut. Kalau kesabarannya Rut itu bisa, yaitu diberkati oleh Tuhan. Saya lupa saja dulu ya. Ayat yang ke-16, Rut pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Nah ini loh ya. Jangan desak aku. Ini kekuatan. Jangan desak aku. Aku jangan engkau desak. Engkau pergi, aku ikut pergi. Di mana engkau singgah, aku tetap singgah di sana. Di mana engkau mati di situ, aku juga mati di situ. Itu ceritanya. Ya, Rut itu sungguh-sungguh kuat imannya. Rut itu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, melakukan. Ini kalau di depan kita ini tidak ada Roh Kudus untuk melakukan firman Allah, sulit ya. Kalau di depan kita ini tidak ada Roh Kudus untuk melakukan kebaikan, sulit. Mari kita hitung bersama-sama. Kita akan untuk supaya kehidupan kita ini seperti itu, yaitu kita sabar ya. Ini masih tentang perjalanannya Rut dan Rut yang sudah keras untuk mengikuti orang tuanya. Rut menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, menunjukkan kasihnya kepada mertuanya, pada orang tuanya, supaya kehidupan kita ini bisa taat seperti hidupnya Rut ya. Biarpun menghadapi persoalan apapun, menghadapi kepahitan apapun, dia selalu mengucapkan syukur. Dia selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan.